Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Pengertian P3K adalah merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Pengertian P3K adalah merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Maksud dan tujuan P3K dimaksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter ataupun petugas kesehatan lainnya. P3K diberikan untuk 1. Menyelamatkan nyawa korban, 2. Meringankan penderitaan korban, 3. Mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, yang keempat, mempertahankan daya tahan korban, yang kelima, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Kondisi fisiologis manusia: 1. Pernapasan, 2. Denyut nadi, 3. Kesadaran, 4. Turgot atau elastisitas kulit, yang kelima refleks, yang keenam sistem otot dan kerangka dan sendi. Prinsip dasar tindakan pertolongan: 1. Pedoman tindakan. Prinsip patut. P. Pertolongan pengaman diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. P. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Pemberian pertolongan. Yang pertama yaitu menilai situasi, yaitu mengenal bahaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memperhatikan sumber bahaya. Yang ketiga, memperhatikan jenis pertolongan. Dan yang terakhir, memperhatikan daya bahaya susulan. Pemberian pertolongan yaitu mengamankan tempat kerja, seperti memperhatikan penyebab kecelakaan, utamakan keselamatan diri sendiri, singkirkan sumber bahaya yang ada. Yang keempat, hilangkan faktor bahaya misalnya dengan hidupkan ekshaust ventilasi, jauhkan sumber, dan singkirkan korban dengan cara aman, dan memperhatikan keselamatan diri sendiri. Selanjutnya itu pemberian pertolongan. Memberikan pertolongan seperti menilai kondisi korban dan tentukan situasi korban dan prioritaskan tindakan. Periksa kesadaran, pernapasan, siklus darah dan gangguan lokal. Yang B. Memberikan pertolongan sesuai status korban. Barangkali korban dengan kepala lebih rendah dari badan. Bila ada tanda henti napas atau jantung, berikan resusitasi jantung paru. Selanjutnya yaitu selimuti korban. Bila luka ringan, obati seperlunya. Bila luka bakar, cari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, yang selanjutnya itu prinsip dasar tindakan pertolongan. Ciri-ciri gangguan seperti mengenali ciri-ciri gangguan pada korban. Gangguan itu terdapat ada 2 gangguan, yaitu gangguan umum dan gangguan lokal. Gangguan umum, gangguan pernapasan atau sumber jalan napas, hisap asap atau gas beracun, kelemahan atau kekejangan otot pernapasan. Yang kedua yaitu gangguan kesadaran, geger otak atau memar otak,
sengatan matahari langsung, kekurangan zat asam atau oksigen. Yang ketiga, gangguan peredaran darah, pendarahan hebat, luka bakar yang luas, dan rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara cepat, dan keadaan alergi atau tak tahan obat. Yang selanjutnya itu prinsip dasar tindakan pertolongan. Ciri-ciri gangguan seperti mengenali ciri-ciri gangguan pada korban. Gangguan itu terdapat ada dua gangguan, yaitu gangguan umum dan gangguan lokal. Gangguan umum, gangguan pernapasan atau sumber jaringan napas, hisap asap atau gas beracun, kelemahan atau kesenjangan otot pernapasan. Yang kedua yaitu gangguan kesadaran, geger otak atau memar otak, sengatan matahari langsung, kekurangan zat asam atau oksigen. Yang ketiga, gangguan peredaran darah, pendarahan hebat, luka bakar yang luas, dan rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara cepat, dan keadaan alergi atau tak tahan obat. Selanjutnya ada gangguan lokal. Pertama, pendarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus atau robek. Yang kedua, patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan. Yang ketiga, luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan daya roda yang berputar, asam dan basah kuat, serta panas yang basah. Prinsip dasar tindakan pertolongan. Kesiapan fasilitas pertolongan. Yang pertama, personil. Kedua, buku petunjuk atau buku pedoman P3K, kotak P3K dan kotak khusus dokter, ruang P3K, alat angkut dan transportasi, alat perlindungan, serta peralatan darurat. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas. Yang pertama, sifat pekerjaan. Yang kedua, jumlah bahan atau sumber bahaya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan terdekat. Yang keempat, lokasi tempat kerja. Yang kelima, jenis industri. Yang keenam, jumlah pekerja. Yang ketujuh, shift kerja. Dan yang terakhir, ukuran dan layout perusahaan. Pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Dari fasilitas yaitu tersedianya kotak P3K, tentu dengan isi kotak P3K. Selanjutnya ada buku pedoman, ada ruang P3K yang dilengkapi dengan perlengkapan P3K, alat perlindungan, alat darurat, dan alat angkut serta transportasinya. Selanjutnya ada personil. Personil tersebut bertanggung jawab berupa dokter pimpinan PKK serta ahli K3. Ada juga petugas P3K, sertifikat pelatihan P3K di tempat kerja.